Both like apple cider, but your head is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada audio digital kali ini, kita akan mempelajari salah satu jenis teks yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks prosedur. Teks prosedur sangat dekat dengan aktivitas kita, seperti resep makanan, cara menggunakan alat, hingga paduan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami teks prosedur dengan baik. Dalam audio ini, kita akan membahas pengertian teks prosedur, ciri-ciri, struktur, serta cara membuat teks prosedur yang baik dan benar. Perhatikan juga gambar-gambar contoh yang akan ditampilkan agar pemahaman kalian semakin jelas. Selanjutnya, kita akan memasuki ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Jangan lupa disimak ya, teman-teman. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk secara jelas dan sistematis agar pembaca atau pendengar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar. Sekarang, perhatikan gambar yang ditampilkan. Gambar tersebut menunjukkan contoh teks prosedur, seperti cara membuat minuman, cara menyalakan komputer, atau cara mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya, teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, berisi langkah-langkah yang tersusun secara urut. Kedua, menggunakan kata kerja perintah seperti siapkan, masukkan, aduk, atau nyalakan. Ketiga, menggunakan kata penghubung penanda urutan seperti pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir. Keempat, bahasanya bersifat jelas, singkat, dan mudah dipahami. Setelah memahami pengertian dari ciri-ciri teks prosedur, sekarang kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas 3 bagian utama. Bagian pertama adalah tujuan. Tujuan berisi penjelasan singkat tentang apa yang akan dibuat atau dilakukan. Biasanya, tujuan terletak di bagian awal teks. Bagian kedua adalah bahan dan alat. Pada bagian ini, dijelaskan apa saja bahan dan alat yang diperlukan sebelum melakukan langkah-langkah. Namun, pada beberapa teks prosedur tertentu, bagian ini bisa tidak dicantumkan secara terpisah. Bagian ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian paling penting karena berisi urutan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis dan runtut. Perhatikan contoh struktur teks prosedur pada gambar yang ditampilkan. Dengan memahami struktur ini, kita akan lebih mudah menyusun teks prosedur secara benar. Selanjutnya, kita akan membahas cara membuat teks prosedur yang baik dan benar. Untuk membuat teks prosedur yang baik dan benar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan secara jelas agar pembaca mengetahui hasil akhir yang ingin dicapai. Kedua, susun langkah-langkah secara urut dan logis, tidak boleh terbalik atau meloncat. Ketiga, gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Keempat,
Gunakan kata kerja perintah dan penanda urutan agar langkah-langkah mudah diikuti. Selain itu, pastikan isi teks prosedur sudah sesuai dengan tujuan dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Dengan memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, serta cara membuat teks prosedur, diharapkan kalian mampu menyusun teks prosedur dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita tentang teks prosedur. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada kesempatan pembelajaran selanjutnya.